Oke, tepuk tangan. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini adalah kesempatan bagi kita semua, terutama untuk saya, untuk mengerjakan atau menyelesaikan salah satu tugas dari aksi nyata saya, yaitu 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ya, jadi santai saja ya, santai saja karena di sini memang hanya sekedar berbagi, tapi memang sangat penting juga. Jadi untuk pertama saya mau perkenalkan dulu, bukan perkenalkan, mungkin kita juga sudah laksanakan. Jadi yang pertama itu tentang budaya positif di sekolah. Jadi kita mau supaya di sekolah kita itu tentunya kita inginkan masa depan murid kita itu adalah murid-murid yang bisa berkolaborasi, aktif, inovatif. Kemudian murid-murid kita juga itu kita harapkan baik di SD maupun di SMP mereka itu memiliki karakter yang baik. Ya itu ya, karakter mereka itu baik. Nah itulah yang mau dipupuk di dalam budaya positif di sekolah. Nah pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan atau mengajak kita berdiskusi tentang apa itu keyakinan kelas. Ya, jadi mungkin selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan di setiap kelas itu yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mulai dari kesepakatan kelas dulu. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu apakah sudah membuat keyakinan kelas? Ya, guru-guru yang dari SMP sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Atau kesepakatan kelas dong? Ya, kesepakatan kelas ada tidak? Ada. Kalau keyakinan kelas sama kan? Oh, berbeda ya. Jadi sama dengan saya ketika pertama kali saya pikir kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama. Nah, tetapi ternyata beda. Ya, jadi Bapak Ibu kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang kita buat dengan murid pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi bukan kesepakatan itu tidak terpakai, tapi kita memang tidak. Tapi setiap kali kita mau melakukan pembelajaran, kita adakan kesepakatan kelas dulu. Contohnya, kita sepakat ya apa saja. Nah, yang sebut tidak boleh pakai topi Bu. Nah, contohnya jelas ya, tidak pakai topi Bu. Oke, apa lagi? Tidak boleh makan Bu, tidak boleh main HP. Ya itu kita sepakati bersama. Kalau minum bagaimana? Kalau ada yang bilang boleh saya minum Bu, boleh, berarti kita sepakat. Nah, itu kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lahir dari kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diambil dari di dunia ini ada yang namanya nilai-nilai universal ya, nilai-nilai yang kita yakini bersama di seluruh dunia. Contohnya kejujuran. Ya, di seluruh dunia kita meyakini adanya kejujuran, adanya kedisiplinan, adanya saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu nilai-nilai itulah yang kita mau masukkan di dalam sekolah kita, di dalam kelas kita melalui kesepakatan kelas. Jadi contohnya, lepas topi dalam kelas itu termasuk apa yang kita mau ajarkan di situ. Nah, kedisiplinan. Nah, itu sudah. Berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Kemudian ketika keluar harus izin dulu. Kita mau ajarkan di situ adalah saling menghargai. Anak-anak menghargai kita di situ lagi mengajar, menghargai temannya yang lain. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama. Jadi apa saja keyakinan kelas kita? Ya, jadi keyakinan kelas adalah disiplin. Nah, jadi itu lahir dari kesepakatan kita bersama. Oh, disiplin Bu, saling menghargai, saling menghormati. Ya, jujur. Apalagi? Ya, jadi itu keyakinan kelas. Nah, selanjutnya saya mau memperkenalkan kepada kita yang termasuk budaya positif di sekolah. Jadi setelah keyakinan kelas kita tadi itu kan termasuk budaya ya, budayakan anak-anak kembalikan barang ke tempatnya, budayakan anak-anak untuk saling menghargai, saling menghormati, itu budaya. Sekarang saya mau
yang namanya posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, dan saya mau mengajak kita menonton 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu nantinya mana yang sudah kita lakukan dan mana yang seharusnya kita hindari, mana yang seharusnya kita lakukan. Posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap Untuk kasus kemarin tadi, di situ kita belajar bahwa ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi yang paling bagus kita terapkan di sekolah adalah posisi manajer. Saya akan memperkenalkan untuk menuju ke posisi manajer, saya akan memperkenalkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi di sini restitusi adalah di sini ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Ya, jadi segitiga restitusi itu seperti ini ya. Segitiga restitusi itu ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, jadi supaya lebih mengerti. Halo Putri, biasa cuma jalan angkat. Ya, jadi ini anak-anak lagi kerja tugas, tetapi si Putri lagi main HP. Halo Putri, biasa cuma jalan angkat. Apa itu? Coba ya. Oh, jadi besok absennya itu besok. Ya, jadi nanti lagi HP-nya ya. Simpan HP-nya. Ya, saya kembali juga sih ya. Ya, jadi pada kasus tadi, kalau kita masih pada posisi menghukum, pasti kita langsung hukum di situ, ya. Atau boleh keluar, pulang saja. Kalau kita masih pada posisi penghukum, tapi kita mau belajar menerapkan posisi manajer. Ya, jadi kalau ada kasus di kelas kita, di sekolah kita, kalau ada kasus jangan langsung dihukum, tapi kita mau belajar melaksanakan atau melakukan segitiga restitusi. Nah, seperti ini ya tindakannya ketika ada kasus ya, kita panggil siswa kita,
restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu, saya tanya Putri, paham kenapa ibu panggil? Dia paham Bu. Nah, karena kasusnya tadi dia main HP, ya pada saat teman yang lain lagi mengerjakan tugas. Nah, yang pertama itu adalah validasi tindakan. Jadi bukan validasi tindakan, menstabilkan identitas. Jadi pada saat pertama itu kita harus ungkapkan kepada murid kita atau kepada yang membuat masalah itu, kita harus stabilkan identitasnya dulu. Jadi tidak langsung dikira-arahin, tidak langsung marah-marah, tapi kita stabilkan identitas dulu, bicara dari hati ke hati. Kita tanya dulu, ya, kita tanya kenapa dia paham atau tidak, kenapa dipanggil, ya setelah dia jawab, baru kita stabilkan identitas. Cara menstabilkan identitas, kita katakan seperti ini, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah, ya termasuk Putri, termasuk ibu, semua orang, teman-teman Putri juga pernah berbuat salah. Jadi seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, buat dia merasa nyaman dulu. Nah, jadi kita buat dia nyaman dulu, dia pokoknya identitasnya atau dia merasa diterima dulu dari situ. Dia tidak pada posisi merasa bersalah, dia tidak pada posisi ketakutan, dia tidak pada posisi menunggu akan dihukum bagaimana. Dia tidak, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita katakan bahwa tidak apa-apa berbuat salah karena setiap orang pernah berbuat salah. Nah, disitulah kita bisa menstabilkan identitasnya dulu. Jadi dia tidak merasa tertekan. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi jangan lupa pada akhir dari menstabilkan identitas, kita mengatakan bahwa di sini kita tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita mau mencari solusi. Ya, jadi pada langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita setelah tadi mengatakan bahwa semua orang pernah berbuat salah, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah tapi mau mencari solusi. Nah, langkah kedua adalah ya validasi tindakan yang salah. Kita katakan apa alasanmu, kenapa berbuat seperti itu. Nah, pada posisi penghukum kan langsung saja kita hukum, tidak mau tahu alasannya apa. Ya, tetapi pada posisi manajer ini kita harus tanya apa kira-kira alasanmu. Kemudian bilang, iya Bu, dia bilang begini, iya Bu, akhir-akhir ini saya senang bermain TikTok. Nah, jadi di situ saya tanya kenapa, dan dia katakan bahwa akhir-akhir ini dia senang main TikTok. Nah, apa yang dia senangi kita dukung dulu. Oh iya betul, saya bisa lihat, ibu bisa lihat dari wajahmu begitu senang, apa ya begitu ceria, kamu begitu semangat. Ya, ibu bisa lihat kamu memang senang. Ya Bu, akhir-akhir ini saya senang bermain TikTok. Nah, setelah itu kita masuk pada menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan keyakinan pada langkah yang terakhir. Jadi langkah pertama kita menstabilkan identitas dulu, kemudian yang kedua validitas tindakan yang salah, kita tanya
setelah dia ungkapkan, baru kita masuk pada menanyakan keyakinan. Posisi membuat merasa bersalah. Pada saat seseorang merasa bersalah karena terus terang selama ini belum tahu mengenai 5 posisi kontrol guru. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Jadi terkadang kita melaksanakan posisi manajer, tetapi kadang kita tidak sadar ya. Ya, tetapi kadang tidak selesai. Mungkin hanya pada menstabilkan identitas. Mungkin juga di sini jarang yang menstabilkan identitas dulu ya. Merasa nyaman dulu. Kita mengakui bahwa kita semua punya keterbatasan, kita pernah berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kita jarang di situ ya, jarang di menstabilkan identitas. Mungkin kebanyakan kita langsung divalidasi tindakan yang salah, langsung tanya apa alasannya, kenapa berbuat seperti itu. Ya mungkin kita langsung di situ ya, lompat. Ya, tetapi langkah baiknya mulai dari menstabilkan identitas dulu. Kita stabilkan identitasnya dulu, baru masuk di validasi tindakan yang salah. Nah, pada langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita setelah kita tanyakan keyakinan mana yang sudah dilanggar, kita balik tanya, lalu apa yang harus kamu lakukan? Jadi solusinya itu bukan dari kita, dari siswa sendiri yang membuat solusi. Ya, jadi seperti Naren tadi, dia sendiri